Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para santri, mbak-mbak santri, dan para pemirsa channel dimanapun berada. Alhamdulillah pada sore hari ini dapat kita bermuajahah dalam kajian bersama tentang fikih wanita, yaitu fikih haid. Dengan materi dari buku saya, fikih haid, yang sudah ada di tangan mbak-mbak ya, dan para pemirsa yang sudah menerima buku fikih haid tersebut. Semoga dengan belajar bersama ini dapat mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa memahami tentang fikih wanita. Pada kali ini materi pertama akan kita awali dengan haid dan sejarahnya. Haid dan sejarah. Jadi haid pertama kali dialami oleh siapa? Siti Hawa. Itu ibu dari para umat manusia. Nah, ini berdasarkan hadis qudsi dalam sanukil dari kitab Hasyiah Syarwani. Bisa Anda lihat di layar untuk yang di pemirsa di channel. Haid dan sejarahnya. Haid pertama kali dialami oleh Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, yaitu ibu dari ibu dari umat manusia. Kisahnya bahwa ketika Hawa mematahkan pohon hintoh hingga mengeluarkan darah, maka Allah menimpakan haid kepadanya. Ini berdasar hadis yang saya nukil dari Hasyiah Syarwani. Awalu man hado ummuna Hawa lama kasarat syajaratal hintoh wa adamatha. Qala Allah Ta'ala wa izzati wa jalali la udmiyannaki kama atmaiti hadhihi syajarah. Kama atmaiti hadhihi syajarah. Jadi Allah dawuh, demi kemuliaanku dan keagunganku, sungguh aku akan menimpakan engkau Hawa menstruasi sebagaimana engkau telah menjadikan pohon ini berdarah. Kita tidak tahu pohon hintoh itu apa, ya. Sebagaimana kita belum pernah melihat buah khuldi, kan, yang diceritakan Nabi Adam memakan buah khuldi dan sebagainya. Karena itu cerita ketika Nabi Adam masih di surga. Sehingga dari Hawa ini kita semua anak cucunya, termasuk mbak-mbak santri dan semua pemirsa perempuan, wanita, mengalami yang namanya apa? Haid. Ini sejarah dalam awal kali Allah menciptakan haid. Kemudian dalam masa Bani Israel itu haid mulai dikenal, namun perlakuan masyarakat Yahudi terhadap perempuan yang haid itu di luar batas, keterlaluan, sehingga perempuan tidak boleh makan bersama, tidur bersama apalagi.
masuk ruangan saja tidak boleh. Jadi pembatasan sosial yang terlalu. Ini orang-orang Bani Israel. Begitu juga Nasrani, kaum Nasrani itu terlalu juga, karena perempuan yang sedang mens tidak diberi batasan apa-apa, dibebaskan. Bahkan hubungan suami istri. Bahkan hubungan suami istri. Sehingga terlalu bebas, ya, bebas. Sampai boleh berhubungan suami istri. Ini yang dilarang. Nah, Islam datang ini tengah-tengah. Perempuan juga tidak terlalu dikekang, tapi juga tidak terlalu dibebaskan. Sehingga perempuan yang sedang haid tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh masuk masjid. Tapi buat konco madang makan bersama boleh, tidak ada larangan. Kemudian setelah Islam datang, ya, banyak pertanyaan tentang permasalahan haid. Maka turunlah ayat surat Al-Baqarah 222. Ayat Baqarah 122. Yang berbunyi, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Coba dibuka itu halaman berapa? Nomor berapa? Ketemu tak? Dibaca itu. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka sama bertanya tentang haid. Qul huwa adza. Katakanlah bahwa haid adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah perempuan ketika dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna. Jangan mendekati itu dalam fikih tidak boleh menyetubuhi suami istri, ya, tidak boleh menyentuh bagian bawah pusar atas lutut. Ini surat Al-Baqarah ayat 222. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika sudah suci mandi baru bisa hubungan biasa normal. Hubungan normal. Itu ya, terkait ketika Islam telah datang. Hadis atau sunnah membicarakan masalah haid ketika Nabi menerangkan hal tersebut kepada putrinya, yaitu Sayyidah Fatimah. Sabdanya, fa idza aqbalatil haidatu fada'is shalah wa idza adbarat faghsili anki dam wa sholli, rawahu Bukhari Muslim. Jadi ketika datang haid maka tinggalkan sholat, haram hukumnya sholat. Fa idza adbarat faghsili, ketika sudah selesai maka sholat, mandilah, basuhlah, an-qidam wasolli, baru sholat. Dan sholat tersebut yang ditinggal tidak wajib qadha. Itu ya. Lanjut. Haid berimplikasi pada 19 masalah. Jadi haid berimplikasi pada 19 masalah. Satu, larangan yang hanya berkaitan dengan pribadi wanita yang haid. Terkait dengan mbak-mbak sendiri. Halaman berapa itu? 8. Halaman 5 kan. Apa saja larangan yang terkait dengan pribadi wanita? 1, sholat. 2, sujud tilawah. Ketika mendengar surat-surat sajdah, fasjud waqtarib, itu dan ayat-ayat sajdah lainnya, sujud tilawah harus suci, harus
wudu. Tidak bisa ujuk-ujuk sholat. Nah, bagi yang sedang junub, termasuk junub adalah haid, tidak boleh sujud tilawah. Begitu juga sujud syukur, yaitu ketika dikasih nikmat ya oleh Allah, sujud syukur itu wudu dulu. Atau ketika junub atau haid tidak boleh sujud syukur. Ya, diungkapkan dengan hati saja. Atau ketika ada musibah atau balak yang telah selesai, mama kok pandemi ini kok selesai, normal total, wah ini sunat sujud syukur. Ini besok kalau moga-moga lekas pandeminya berakhir ya, pandeminya berakhir, kita bisa sujud syukur. Tapi harus syaratnya suci. Terus nomor seterusnya adalah tawaf. Ya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ini syaratnya harus suci juga. Harus suci juga. Tidak boleh nggak suci. Beda kalau sa'i. Ya, kalau sa'i ini kalau sa'i bisa tidak berwudu atau sedang junub. Tapi kalau tawaf harus suci dan tidak boleh yang junub. Maka wudunya harus dijaga ya. Wudunya harus dijaga. Karena ya supaya sah. Terus yang keberapa? Puasa. Puasa itu dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Kalau mekso puasa, hukumnya dosa. Karena apa? Ya sesuatu yang dilarang itu pada dasarnya tidak sah dan dosa, haram, dosa, sehingga tidak boleh puasa. Pak sudah sore, tinggal buka, haid, ya sudah, terus oleh ganjaran. Ya jangan gelo untuk ganjaran, kalau batal puasane, besok diqadha ulang. Kemudian iktikaf ya, iktikaf di masjid ini harus suci. Maka orang yang junub juga tidak boleh, termasuk junub adalah perempuan yang lagi haid. Kemudian masuk masjid, berdiam di masjid, ini juga tidak boleh. Al-muqsu fil masjid, ini ada pendapat yang membolehkan. Nah, ini tapi ya, atau pendapat yang tidak mayoritas. Kalau yang mayoritas haram. Yang tidak mayoritas yaitu Imam Al-Muzani dalam Mukhtasar membolehkan perempuan yang haid bisa di masjid. Sebab alasannya pernah Nabi itu memasukkan orang non-muslim di bondo di dalam tiang masjid. Nah, dipahami bahwa orang non-muslim saja boleh masuk masjid, apalagi orang mukmin hanya haid saja. Nah, ini pendapatnya Muzani dan juga pendapatnya Dawud Az-Zahiri. Tapi mayoritas ulama haram hukumnya. Kemudian membaca Al-Quran juga sama. Membaca Al-Quran dilarang. Karena harus suci dan berwudu. Termasuk juga memegangnya atau memegang mushafnya. Memegang mushaf juga dilarang. Ini yang klasifikasi yang terkait wanita atau pribadi wanita yang haid itu sendiri. Jadi itu larangan yang klasifikasi pertama. Yang klasifikasi pertama. Lanjut ke yang
klasifikasi kedua. Larangan hanya berlaku bagi suaminya. Jumlahnya ada 3, yaitu menggauli istrinya yang sedang haid. Menggauli istrinya yang sedang haid. Ini tidak boleh bagi suami, maka suaminya besok kalau punya suami harus tahu ya jelas. Ini mayoritas sudah tahu. Kebanyakan sudah tahu, kecuali yang memang betul-betul tidak pernah ngaji. Kemudian menceraikan. Menceraikan juga tidak boleh saat wanita atau istrinya apa? Haid. Ada ayat fataliquhunna li'iddatihinna. Talaklah mereka dalam masa suci. Iddah itu suci, sehingga sucinya bisa 3 kali suci, salah satu quru' atau 3 kali persucian. Kalau Imam Syafi'i memaknai quru' itu apa? Suci, tidak haid. 2 menceraikan. 3 bermesraan dengan anggota badan istrinya bagian antara pusar dan lutut. Ini juga larangan yang berlaku bagi seorang suami. Lanjut ya. 3, kewajiban yang berlaku bagi wanita yang haid. Kalau tadi kan larangan, okay? Larangan. Sekarang kewajiban yang berlaku bagi wanita hanya 1, yaitu apa? Kewajiban mandi jika telah suci dari haid. Jika telah suci dari haid. Maka tidak boleh tanpa mandi sudah hubungan suami istri, tidak boleh. Dalam Hawasil Madaniyah ya, Muhammad Sulaiman Al-Qurdi ini disebutkan wa yastamiru tahrimu dzalik ila ayyan qati'a wa taghtasila au tayammama bi syartihi. Na'am as-saum wa tolak, ini bukan akad ya. Puasa dan talak. As-saum wa tolak yahilani bi mujarradil inqita'. Ini pendapat atau menurut pandangan Muhammad Sulaiman Al-Qurdi dalam kitabnya bahwa puasa dan talak ini boleh sebelum mandi. Ada istidrok di sini. Istidrok. Na'am as-saum wa talaq yahilani bi mujarradil inqita'. Dengan sekali putus belum mandi bisa puasa. Bisa apa? Sama tadi puasa sama talak, bukan akad ya, talak. Terus keempat ya, haid sebagai batasan, jumlahnya ada 4. Batasan apa? 1, batasan masa iddah. Iddahnya 3 kali persucian tadi, itu kan batasan. Batasan 3 kali suci itu apa? Ya, masuk haid keempat. Masuk apa? Suci, haid, suci, haid, suci, haid. Ya, itu berarti sudah selesai 3 kali persucian. Dan batasan masa istibro sama ya, terkait budak perempuan ketika mau dinikahi atau mau dibebaskan. Ini harus diistibrokkan, artinya dibebaskan rahimnya dari isi ya, dengan cara menunggu sampai haid. Ya. Kalau sudah haid berarti kan tidak mungkin hamil kan. Ya. Kalau haid kan tidak hamil. Orang kalau mau hamil kan sudah tidak haid lagi. Nah, kalau haid kan berarti kosong rahimnya. Ini istibrok. Maka yang ketiga disebutkan batasan tanda kosongnya rahim. Dan batasan tanda baliknya seorang wanita. Ini ya jumlahnya yang 4 dari batasan haid. Haid sebagai batasan. Wanita yang punya haid kan kalau masuk berapa itu? Usia 9 tahun. Itu nanti sudah haid, sudah balik, sudah wajib sholat dan ibadah-ibadah fardu lainnya. Para pemirsa dimanapun berada, di sini kembali kita masuk ke yang kelima. Halaman berapa? Coba dilihat. Masih di situ ya. Menggugurkan kewajiban. Menggugurkan apa? Kewajiban. 1.
Satu, menggugurkan kewajiban sholat. Itu ketika haid menjadi gugur kewajiban sholat. Dua, menggugurkan kewajiban tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf pamitan. Sehingga ketika masuk Mekah, tawaf kudum. Nanti ketika keluar Mekah, tawaf wada atau pamitan. Ini ketika haid, maka kewajiban haji tadi, wajib haji kan termasuk tawaf wada, ini bisa gugur. Sehingga cukup di luar saja, tidak masuk. Karena sedang haid. Ini dalam fikih seperti itu. Sudah berapa hitungannya? Jadi sudah selesai? 19 ya? Ya. 19. Coba nanti di layar dilihat ya ini. Untuk skema-skema ilustrasi nanti coba dilihat, saya sambungkan dulu untuk bab selanjutnya. Sampai di mana tadi? Di sini ya. Belum sampai. Oh, ini jauh sekali ya. Ini usia wanita. Ini sudah selesai, masuk ke pengertian haid dan nifas dan istihadah. Halaman berapa di situ? Halaman 7. Para pemirsa bisa juga membuka yang sudah menerima bukunya, sudah mempunyai bukunya. Halaman 7 adalah pengertian haid, nifas, dan istihadah. Apa itu haid, apa itu nifas, apa itu istihadah? Haid adalah keluarnya darah yang normal dialami oleh wanita pada waktu-waktu yang khusus. Ya, pada waktu yang khusus. Jadi jibilah ya, darah yang keluar sebagai watak ya, yang normal, tidak karena melahirkan atau yang lain. Dalam waktu-waktu yang khusus, ya, nanti kita bahas permasalahan haid itu bagaimana waktu yang khususnya. Dan nifas, apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim, baik setelah melahirkan bayi atau keluar segumpal darah atau daging dalam lingkup waktu 15 hari dari melahirkan. Jika keluar darah tersebut setelah lewat 15 hari, maka tidak dinamakan darah nifas. Paham ya? Jadi keluar darah mengiring-iringi kelahiran masih di lingkup 15 hari setelah melahirkan. Jika keluarnya itu melewati 15 hari, maka bukan darah nifas. Itu pedomannya nifas. Maka di sini nanti akan kita pahami tentang istihadah itu apa. Bawahnya, istihadah adalah darah yang keluar selain haid dan nifas. Bisa berupa darah yang keluar pada saat sakit menjelang melahirkan atau atolku, ketika mau melahirkan itu keluar darah. Belum lahir kan, baru akan keluar anaknya atau akan melahirkan, itu sudah keluar darah dulu. Ini bukan haid, juga bukan nifas. Bukan haid karena dia akibat akan melahirkan. Bukan nifas karena tidak mengiring-iringi melahirkan, tapi sebelum melahirkan, maka bukan nifas. Nah, nifas harusnya setelah melahirkan, mengiring-iringi. Jadi darah yang keluar pada saat sakit menjelang melahirkan atau atolku tidak dinamakan haid. Karena darah yang keluar merupakan akibat dari melahirkan. Tidak juga dinamakan nifas karena keluarnya darah mendahului kelahiran. Darah istihadah tidak mempunyai dampak hukum sebagaimana haid dan nifas. Jadi tidak ada larangan sholat, tidak ada larangan puasa, ya. Cuman tetap ada kewajiban yang lain. Kewajibannya apa? Di sini.
Kewajibannya harus apa? Kemarin 1 dari 5 ya. 1 dari 5. Kewajibannya 1 menyumpat. Menyumpat dengan apa? Softtek. Kemudian pakai celana dalam. Kemudian setelah menyumpat, wudhu, ya, wudhu kemudian sholat. Jadi membersihkan dulu, dibersihkan, dicuci, daerah perempuannya dicuci, kemudian langsung disumbat, langsung dibalut pakai celana dalam, terus wudhu dan sholat. Nah itu tidak boleh pisah waktu yang lama antara membersihkan atau mencuci daerah perempuannya, kemudian menyumbat, membalut tuh harus cepat-cepat, tidak boleh dipisah waktu yang lama. Antara itu dengan wudhunya harus cepat-cepat, dan antara itu dengan sholatnya harus juga cepat. Dan sholatnya perempuan yang istihadah itu 1 wudhu, 1 fardu. Waktunya wudhu zuhur ya sholat zuhur saja. Tidak boleh waktu wudhunya zuhur kok buat nanti sholat asar. Karena istihadah itu darurat. Termasuk daimul hadas ya. Daimul dam atau geser darah. Maka ini penting untuk diketahui. Ketika itu tidak haid atau tidak nifas berarti istihadah. Kalau istihadah harus seperti itu kalau mau sholat. Cuci, sumpat, balut, wudhu, sholat. Itu harus cepat-cepat, tidak boleh dipisah-pisah waktunya dengan waktu yang lama. Itu istihadah. Lanjut, usia wanita mengalami haid. Usia wanita mengalami haid. Berapa usia wanita mengalami haid? Adalah 9 tahun. Dalam kitab-kitab fikih itu 9 tahun. Cuman tidak harus pas 9 tahun. Wanita baru dapat dimungkinkan mengalami haid jika setelah mencapai usia 9 tahun atau 9 tahun kurang 15 hari. Yaitu batas waktu yang tidak cukup untuk haid dan suci. Waktu yang tidak cukup untuk haid dan suci. Haid itu kan lingkupnya 15 hari. Sucinya kan tidak cukup kalau 15 hari. Maka disitulah lingkup 15 hari itu menjadi perhitungan 9 tahun kurang hari itu masih bisa disebut haid. Tapi lebih dari itu sudah tidak disebut haid. Jadi masih ada toleransi di bawah 16 hari. Bisa 15 hari atau misalnya 16 hari kurang 1 jam. Tidak harus tepat 9 tahun. Oleh karenanya dalam kitab-kitab itu disebut kata 9 tahun itu dengan bentuk khobar, tidak kalam, bentuknya khobar, ya, tidak dzorof, ya, tidak dzorof. Maka berarti tidak tahdid, tapi takribi atau bisa kurang, tapi kurangnya itu dibatasi 15 hari, di mana tidak cukup untuk haid dan suci. Tidak cukup haid dan suci. Itu ya. Ini sudah 9 tahun lebih ya. Nah, sudah semuanya. Kalau yang mau haid itu mulai dihitung-hitung ya. Kalau ada yang baru 8 tahun, anak usia 8 tahun mau masuk 9 tahun, itu hati-hati kalau sampai sudah keluar darah usia 9 tahun kurang, nah itu kurangnya berapa? Kalau kurangnya 15 hari, maka itu sudah masuk haid. Tapi kalau kurangnya itu lebih dari 15 hari, maka belum disebut sebagai haid. Ya, belum disebut sebagai haid. Itu. Maka nanti kita lihat ilustrasi tentang usia wanita masuk atau mengalami haid. Ini ya. Kita lihat bersama-sama. Ini
ilustrasi, Mbak-mbak bisa lihat di sini. Itu kan. Di sini ada apa namanya? Ilustrasi. Ini hari sampai 1, artinya ini 9 tahun kurangnya di sini. Kurang 1 hari, kurang 2 hari, kurang 3 hari, ya kan. Ini 9 tahun lebih 1 hari, 2 hari, 3, sampai seterusnya. Sekarang nomor 1, yang ke bawah ini darah. Darah, darah 1, darah 2, darah 3. Lihat, kalau keluarnya itu di usia 9 tahun, setelahnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu berarti sudah darah haid. Karena sudah 9 tahun. Sampai sana kok sudah keluar darah haid. Nah, kalau keluarnya itu di sebelumnya, di ini, batasannya sampai tanggal 15 ini, apa 5 hari ke-15 ini, 15 hari ini. Kalau masih di lingkup ini, darah di sini, atau di sini, atau di sini, ini tetap haid. Walaupun sebelum 9 tahun. Sebelum 9 tahun. Nah tadi, takribi, tidak tahdidi. Maka batasannya 15 hari itu adalah hari di mana tidak cukup untuk haid dan suci. Contoh yang darah ketiga, ini di 16, 18, 17, 18, 9, berarti 9 tahun kurang 19 hari. Kok keluar darah di sini, ini belum haid. Terus apa? Ya bukan haid, tetap sholat, tetap puasa, cuman istihadah. Kalau tidak melahirkan, ini kan usia berapa? Kurang 9 tahun kan. Ya, jarang melahirkan di usia itu ya. Tidak pernah melahirkan, keluar darah, ini belum dinamakan haid. Namanya istihadah. Wajib sholat enggak, Pak? Nah, ini kan belum balik kan. Ini kan usia 9 tahun, kurang saja belum haid juga. Ini belum haid. Terkait hukumnya belum balik ya belum wajib sholat. Nah, ini kita bahasnya ini bukan haid. Yang haid berarti darah pertama dan darah kedua. Nah, belum. Kalau keluarnya di sini, enggak sini ya, sini. Haid enggak? Haid bukan. Haid karena masih di lingkup 15. Jadi tidak persis 9. Inilah pentingnya kita mempelajari fikih wanita atau jadi adik-adik yang punya adik usia 8 tahun mau ke 9 tahun, mulai diperhatikan keluarnya usia 9 tahun kapan, kurang, kalau kurangnya berapa hari. Kalau sudah lebih 9 tahun sih tidak masalah, itu jelas haid ya, sudah keluar darahnya dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Baik, adik-adik sekalian, para pemirsa dimanapun berada, kembali kita apa namanya mempelajari tentang haid, betapa pentingnya itu bagi anak-anak milenial ya harus tahu tentang haid karena berimplikasi pada 19 masalah hukum. Coba bayangkan haid tapi nggak tahu kalau itu haid. Oh, tidak haid, taunya haid. Juga sholat, ternyata bukan haid. Wah kan ngeri. 15 hari sholat, padahal bukan haid. Dia taunya itu haid terus. Nggak kodok. Padahal itu ada kewajiban kok untuk ketika betul-betul bukan darah. Kita harus tahu nanti sesi selanjutnya, pemirsa dimanapun berada, untuk terus mengikuti channel ini, supaya kita bisa bersama-sama membahas tentang fikih wanita. Karena bagaimanapun
kita punya anak perempuan, punya anak wanita, harus juga kita beri edukasi tentang terkait mens ini. Karena mens bukan hanya sesuatu yang alami, tapi adalah sesuatu yang berkaitan dengan syari. Mari kita tutup sesi pertama ini. Semoga bisa kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kenapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.